Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitra Hidayat Satria Wibowo, NIP 96191126ZY, Jabatan Asisten Engineer Pengendalian Susut dan PJU di ULP Pangandaran. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan proses pelaksanaan P2TL, di mana saya bertindak sebagai Ketua Rugu yang bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinir proses pelaksanaan P2TL. Tahap awal sebelum melaksanakan pemeriksaan, kita menerima surat tugas dari atasan sebagai dasar kita melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yakni proses pembuatan rencana kerja P2TL yang disusun sesuai SOP. Target operasi yang diberikan kepada tim P2TL yang disusun dapat diperoleh dari data DLPD pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Target operasi yang telah disusun kemudian di-WO-kan ke petugas melalui aplikasi EPM yang dikelola oleh UID Jawa Barat. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan JSA dan dokumen kerja lain yang mendukung proses P2TL seperti working permit, surat tugas personil, checklist perlengkapan, BA pemeriksaan, dan lain-lain. Working permit merupakan surat izin untuk bekerja bagi tim P2TL yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. JSA dan HIRAK merupakan dokumen K3 yang berisi identifikasi potensi bahaya dan resiko serta tindakan pengendalian untuk mengurangi resiko bahaya yang terjadi pada saat pekerjaan. Kemudian dilakukan pemeriksaan perlengkapan kerja personil antara lain seragam kerja, sarung tangan kulit, sepatu safety, helm safety, alat ukur berupa stopwatch, tangka WH3 fast, kalkulator saintifik, dan perlengkapan kerja lain diantaranya toolset, kaca pembesar, senter LED, alat dokumentasi, serta tanggal lipat aluminium. Kelengkapan dokumen juga harus dipastikan masih dalam masa berlaku. Apabila ditemukan dokumen yang sudah habis masa berlakunya, maka harus dilakukan pembaharuan. Sebelum personil turun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan safety briefing agar personil selalu memperhatikan aspek keselamatan dalam bekerja. Pastikan terlebih dahulu kondisi bapak-bapak sekalian sehat, dan pada saat melakukan pekerjaan juga harap diperhatikan kondisi lingkungan sekitar, harap untuk selalu menjaga keselamatan diri sendiri, rekan kerja, dan lingkungan sekitarnya. Jangan lupa untuk selalu memakai APD. Untuk pekerjaan hari ini rencananya akan melakukan pemeriksaan pelanggan potensial ya, sama TO KWH macet. Jadi untuk dapat dilakukan dengan memperhatikan SOP, semoga semuanya lancar, tetap patuhi protokol kesehatan, semangat bekerja untuk bapak-bapak. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pelaksanaan pekerjaan, saya melakukan pendampingan terhadap personil saat melakukan pemeriksaan. Sebagai ketua regu, saya memiliki tugas untuk mengawasi dan mengkoordinir pekerjaan serta memeriksa dan menganalisis hasil pemeriksaan oleh personil. Pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai SOP dengan memperhatikan keselamatan kerja. Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang berisi identitas pelanggan serta hasil ukur dari pemeriksaan APP.
Hasil pemeriksaan kemudian diperiksa untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara lengkap sesuai SOP dan dapat diketahui apakah APP pelanggan normal atau terdapat kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan pengoperasian dan pemeriksaan pelanggan 3 fasa. Lakukan pemeriksaan terhadap pembatas MCP yang terpasang apakah sesuai dengan daya kontrak PLN. Apabila berbeda atau lebih besar, jelaskan ke pelanggan. Buka box APP dan periksa secara teliti perkabelannya apakah sesuai atau tidak, seperti terminal meter, pengawatan dari sumber ke meter, terminal dalam, dan pemumian. Untuk pelanggan 3 fasa, dilakukan pengukuran arus dan tegangan pada setiap fasa untuk nanti dibandingkan dengan arus dan tegangan yang terukur pada kWh meter. Oke. Untuk KW-nya 1,513. Coba dipencet hole-nya aja dulu. KW-nya 1,5, tegangan 226, untuk di sisi arus 7,79 untuk fasa R. Hole-nya mas, hole-nya pencet. Nah, untuk fasa S, KW-nya 1,3, tegangannya 236, arusnya 6,24 ampere. Untuk di fasa T, KW 1,3, tegangan 242, untuk di arus 7,24. Nah, tegangan fasa 1, tegangan fasa 2, tegangan fasa 3, arus R fasa 1, arus S, arus T, KW. Terus ini faktor daya udah sama. Penyegelan ulang. Udah cukup, tinggal itu bisa. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut diperiksa untuk dibandingkan dengan standar acuan yang berlaku. Rincian hasil pemeriksaan dapat dilihat melalui aplikasi EPM yang dikelola oleh UIT Jawa Barat.